Saudara-saudara sekalian, keluar nyawa, meninggal kita. Menangis mi orang, ya, suami tak menangis mi bu, mati tongan nila como. Matanya karena menangis, mata kirinya nabuka, siapa ini lagi diganti. Coba, ayo, sudah, menangislah kita. Boleh menangis, tapi tidak boleh meraung-raung. Mana dimasuk meraung-raung, teriak-teriak. Ada orang meninggal suaminya, ini ibu menangisnya kayak kacapi. Mati tungan ni laki. Ina jaga pandreko nak. Tambah stres anaknya, tidak ada kasih makan, berarti lapar kan nanti. Coba dinasihati, sabar ibu, semua orang akan meninggal. Apa namanya? Pintu rumahku itu, coba beres suamimu mati. Coba. Nah, sudah boleh ibu menangis, tapi tidak boleh mengeluarkan kata-kata. Ya Allah, kenapa dulu ini suamiku meninggal? Ya Allah, kenapa dulu ini anakku yang meninggal? Baik ya Allah, baik solatnya, baik puasanya, suka bantu saya. Anakku baik ini Allah, kenapa anakku dulu ini yang meninggal? Kenapa bukan anaknya itu tetangga yang tukang judi? Tidak boleh. Satu saja yang boleh diucapkan ketika kita meninggal, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu aja. Datanglah kita, tetangga melayat, datang makin melayat. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ketika kita datang melayat, rata-rata saya lihat kita ini menginjak-injak sunnah Nabi. Kalau datang melayat, kata Nabi, sunnah kok pakaian putih. Tapi kita kudung hitam, jilbabnya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, kacamatanya hitam. Siapa ajar kok? Nah, bilang begitu kuliah artis di televisi, artis anumu, panutanmu. Tidak, pakaian putih-putih. Boleh tidak pakaian hitam? Boleh, tapi tidak sunnah. Pakaian putih-putih. Sudah itu kalau kita datang melayat sampai di rumah duka, jangan kau cerita jeleknya orang yang meninggal. Datang melayat cuma datang tambah-tambah dosa. Dia cerita semua orang. Sunnah ibu bapak, saya anjurkan kepada ibu bapak semua, kalau datang melayat pakai putih-putih, sampai di situ bawa Quran, minimal baca Yasin. Ya, tidak bisa baca Yasin, baca kul huwallah sebanyak-banyaknya, kul huwallahu ahad, banyak itu baca. Tidak sempat juga, minimal baca Al-Fatihah. Tidak sempat juga, minimal baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak sempat juga, diam kok saja. Tidak bisa juga diam-diam, cepat aku pulang. Dan aku tinggal gosip sama orang, lewat orang semua nak gosip. Itu dek nama bicara tapi matanya. Sudah, cepat kau pulang. Tidak usah kau tunggu pembagian konsumsi. Ya, nah, sudah. Mandikan jenazah. Biasa orang kalau mandikan jenazah itu banyak bikin bingung, banyak yang teriak-teriak. Ya, anu, ambil. Jangan kasih bingung orang. Mandikan jenazah, kalian diam saja, kalau perlu yang lain tahlil. Biarkan keluarganya yang ngurus jenazahnya, biarkan anak-anaknya yang ngurus jenazahnya. Ajari dulu, dan yang mandikan itu jangan banyak bicara. Ada nih biasa kasihan kalau dimandikan bapaknya, hati-hati kasihan bapakku, masuk air di telinganya, pelan-pelan masuk di hidungnya, nah mati itu. Ya, sudah dikafani, bungkus. Pernah lihat orang dikafani, Pak? Pernah? Ibu pernah lihat orang dikafani? Beda ndak kainnya orang kaya dengan orang miskin? Mantan-mantan dia kaya, 4 kafenya, 4 tambangnya, begitu meninggal dikasih bungkus kain sutra. Tidak, sama kain kafan orang miskin. Parfumnya, kapur barus. Coba, nah, sudah dikafani, bawa. Begitu dibawa ke jenazah, mulai tinggalkanlah itu. Dulu itu saya melihat, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada di sini. Begitu dibawa,
Apa dia bilang? Tunggu dulu. Mana kelapanya? Mana gula? Beras? Jangan lupa. Mau apa? Memangnya orang meninggal mau bikin bubur? Tidak ada itu. Kenapa orang-orang dulu bawa kelapa? Ternyata saya tanya pakar antropologi, kenapa orang dulu bawa kelapa kalau ada meninggal? Ternyata tujuannya setelah dimakamkan itu jenazah, disirami air kelapa di atasnya supaya tidak digali oleh babi, baru dibuka itu kelapa, dibuang supaya jauh-jauh, supaya babi tidak gali kuburnya orang meninggal. Itu kelapa dia makan dulu. Sekarang tidak ada mie babi, maka lebih baik itu beras, gula, kelapa, bikin kue, kasih remaja masjid. Itu lebih manfaat. Bawa parang memangnya lebih berkelahi. Nah, sudah kembali pengantar lisun itu. Nah, begitu kembali pengantar, kata Nabi, masih kedengaran suara orang yang melangkah terakhir, yang paling terakhir keluar. Kan 3 itu antar kita. 3 yang antar kita kalau kita meninggalkan. Apa itu? 1, harta. 2, keluarga. 3, amal. 3 yang mengantar, tinggal 1 yang temani kita, 2 pulang. Apa? 1 keluarga. Begitu kita meninggal, datang semua keluarga tak, datang semua teman tak, anak istri tak, semua datang. Begitu kita masuk di kubur, dia mau tinggal. Meskipun waktu dia gombal kita dulu, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati. Pret. Bale-bale kau. Ibu-ibu, ini ibu-ibu yang sudah muka-muka tua ini selihatnya. Kira-kira kalau mati suami tak mau masuk di kubur tak? Mau masuk? Enggak. Nangis memang, nangis. 3 bulan kemudian apa nak pikir? Siapa ganti ini? Sudahlah. Anak mau temani kita masuk? Tidak akan. Ada di lomba. Orang kaya cerita saja ini Pak. Kaya sekali di satu kampung. Begitu dia tua, dia panggil anaknya. Nah, maukah engkau menemaniku 40 hari di kubur? Kalau kau mau menemaniku 40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Nah, bilang anaknya, berapa hari Pak? 40 hari. Saya bikinkan kau ruangan di bawah tanah, temani saya di sampingku. Nah, bilang anaknya, deh, jangan deh, 40 hari. Enggak. Kecewa bapaknya. Nah, bilang, kasihan anakku, setengah matinya ku carikan uang, 40 hari saja dia tidak mau. Dia panggil lagi istrinya, sayangku, sinilah kau dulu. Saya sudah sekaratul maut. Maukah engkau menemaniku 40 hari? Ambil saja hartaku 50%. Apa nak bilang istrinya? Anakmu saja tidak mau, apalagi saya. Enggak. Kecewa. Masya Allah, ini istriku hidup mati saya carikan uang, temani saya 40 hari. Enggak mau. Dia panggil saudaranya, saudaraku, kau temanilah saya di kubur nanti. Nah, bilang, anakmu saja tidak mau, istrimu juga ogah, apalagi saya. Kecewa. Dia bikin sayembara, pengumuman. Satu kampung, siapa yang mau temani saya di kubur 40 hari setelah saya meninggal, saya kasih kau hartaku 50%. Ada orang paling miskin di kampung, dia dengar itu pengumuman, dia daftar. Paling miskin, apa kerjanya? Menebang pohon di hutan. 1 jika kekayaannya, kampak. Tahu kampak? Tahu kampak? Waseh. Datang mendaftar, tanda tangan perjanjian. Tiba saatnya meninggal betul ini orang kaya, maka dia masuklah di kubur ini orang kaya, ditimbun tanah, di ruangan kecil dikasih masuk juga ini orang miskin. Begitu datang malaikat penjaga kubur, datang nih, langsung lihat ini penjaga kubur, kan nih, datang, ini sudah, tiba-tiba ini malaikat penjaga kubur yang tanya-tanya di kubur, langsung lihat, kenapa ada orang hidup di sini? Langsung dia didatangi. Tidak jadi ditanya ini orang mati, ini dulu didatangi. Kenapa kau ada di sini?
Nabi bilang begini, saya kasih yang orang miskin, ada perjanjianku sama ini orang mati, orang kaya. Kalau saya temani yang 40 hari, nak kasih ke hartanya 50%. Oh, kau orang miskin? Iya, kasihan, saya paling miskin di kampungku. Masa? Iya, ini saja hartaku, wase di saja, kampak saja. Mulai ditanya, dari mana kau dapat itu kampak? Dari mana kau dapat? Kenapa bisa ada kampakmu? Oh, dia jelaskan. 1 hari dijelaskan, karena malam Nabi bilang malaikat, saya pulang dulu, besok lagi dilanjutkan. Datang hari kedua ditanya lagi, kau pakai untuk apa itu kampakmu? Dia jelaskan ini ternyata bagus di penggunaannya. Dia bilang malam nih, besok lagi dipanggil, saya datang. Tanya hari ketiga, datang lagi, siapa yang beli itu kayu kau jual? Dijelaskan, banyak dijelaskan. Setiap hari ditanya, datang itu malaikat. Hari ke-40, tunggu dulu, mengganggu HP-ku. Hari ke-40 datang malaikat, masih jauh, langsung lompat ini orang miskin keluar dari kubur. Tepuk tangan semua orang dia ada. Wih, tahu hebat, dia dapat sudah 50%. Sogi no. Apa Nabi bilang ini lari? Apa saya sogi, tidak mau saya ambil itu 50%. Ambil saja itu semua. Ini saja kampakku 40 hari saya ditanya. Alay belok iya. Bayangkan Pak, maka hati-hati Bapak yang kaya. Banyak pertanyaanmu nanti. Kalau kita wase di bawahnya wase. Bagaimana Bapak yang 7 hektar sawahnya? Oh, masih sako. Coba itu enaknya kalau orang miskin. Apa mau nanyakan Ki? Apa mau nanyakan Ki kalau orang miskin? Ya, sudah. Yang kedua, yang mengantar kita setelah harta, keluarga. Yang ketiga apa? Amal. Inilah yang betul-betul setia. Kemana kau pergi, aku akan mengikutimu. Di lemek nih, pulang semua orang. Datanglah malaikat. Kata Nabi, kalau orang yang dikuburkan baik solatnya, maka tenang. Datang malaikat ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tiba-tiba solat berkata, mundur kau. Sekarang saya yang jaga kamu. Selama kau hidup kau rajin pelihara saya. Sekarang solatmu saya yang jaga kamu. Ditanya, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Solatnya menjawab, Allahu Akbar. Malaikat heran, jagonya. Saya jago ini. Barusan saya dapat orang begini. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Salat kita lagi menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat geling kepala, ih tahu tambah jago anak kersik putih ini. Akhirnya malaikat dia berkata mungkar, kir nakir, maju kau nakir, kau yang lanjutkan pertanyaan. Nabi bilang nakir, saya cuma wakil, kau saja mundur, apalagi saya. Naik melapor kepada Allah, ya Allah, ada hambamu saya tanya, Marrabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, sebenarnya bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru Pak? Kusukanya saya itu pengantin baru, sampai selalu mau kuulang. Waktu kita pengantin baru kan, cepatnya pagi. Itu kalau pengantin baru. Bahkan itu kalau pengantin baru, mandi saja kita sama istri. Saya waktu pengantin baru mandi sama istriku Pak. Angkat kali Pakmu sayang. Gini kalau pengantin baru. Enaknya itu kalau pengantin baru Pak. Masya Allah. Kalau baik sholatnya. Tapi kalau tidak baik sholatnya, yang meninggal tidak pernah sholat, sholat juga tapi hari Jumat saja, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Selama hatib khutbah dia tidur, pulang ambil sandalnya orang. Baik, Nabi bilang malaikat neta nolot aja. Dia putar tal, ikon atu mega ceritamu. Banyak. Pas pulang ditanya sama malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Langsung, tunggu dulu, orang baru datang.
Ada cerita ini, wallahu alam, ini cerita saja. Penjual gogos, tahu gogos? Tahu gogos? Kalau di Jawa barangkali lemper. Nih, dia bilang sama istrinya, Bu, besok-besok kalau saya meninggal, jangan kau bungkus kain kafan. Kenapa? Ditanya orang, repot menjawab. Jadi bagaimana? Bungkuslah saya kain pisang supaya saya dikira gogos. Dia bilang baiklah. Meninggal betul, dibungkus kain pisang. Banyak kain pisang, daun pisang dibungkus berlapis-lapis, baru diikat, dikasih peniti, dikubur. Begitu semua orang pulang, datang malaikat. Kenapa ada gogos ini? Langsung dia bilang malaikat, bakar! Gogos bakar cepat! Nggak sempat ditanya. Motor lolos, pret. Dah. Tanyalah ini, orang yang tidak baik sholatnya, ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Dasar pagea, berdebat, biar malaikat mau juga ngajak berdebat. Ditanya lagi, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget. Langsung dia bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung dibalender, pak. Melapor sama Allah, "Ya Allah, ada hambamu meninggal, saya tanya, Marabuka?" Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Allah berfirman, itu orang Indonesia yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres sembayangnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Bagaimana kalau orang pak tidur sakit gigi? Tidak ada enaknya. Balik kiri kanan mati tuh ni lampu gagal tuh nak kipas mega namu. Coba. Ada yang pernah sakit gigi di sini? Ada? Itu orang kalau sakit gigi pak, biar dia hobinya lagu merama, kau putarkan lagu merama ketika sakit gigi, nah lempar kau. Coba. Bila kamu di sisiku, apa di sisiku? Di sisiku salah ya tuh. Coba kalau sakit gigi, tidak ada enaknya. Kalau orang sakit gigi apa dia bilang? Ini namanya pagi, kenapa belum pagi nih? Coba, padahal sama saja itu 24 jam. Berkembali datang utusan dari neraka. Lalu berkatalah ini, "Man anta?" Orang yang meninggal berkata, "Siapa kamu?" Dia jawab, "Sayalah sholat yang kau anggap enteng selama ini. Kau tidak pernah urus selama ini. Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu, melilit kamu sampai datangnya hari kiamat." Siapa gerangan? Ular. Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa dihitung. "Kembali kau, saya tidak mau. Saya ditugaskan Allah menemani kamu selamat di kuburmu karena kau anggap remeh saya selama ini." Berapa lama disiksa di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagi mereka yang meninggal, coba bayangkan pak, nenek ta yang 100 tahun yang lalu meninggal, bapak ta yang meninggal 20 tahun yang lalu sekarang, apakah mereka sudah sampai di akhirat? Surga atau neraka? Belum. Mereka semua masih ada di kuburnya. Transit ini alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bayangkan pak, bapak tidak pernah sholat, banyak dosa, banyak maksiat, masuk kubur tidak ada pahala, tidak ada amal kebaikan. Kemana kamu bawa? Bapak pergi merantau ke Tanah Bumbu, sampai Tanah Bumbu, ternyata di Tanah Bumbu tidak enak, cari kerja setengah mati, cari pekerjaan susahnya minta ampun. Bapak masih ada pilihan, lebih baik saya kembali ke orang tuaku, mudah-mudahan ada warisan saya bisa kerja di kampung. Tapi kalau bapak masuk di kubur menderita, tidak ada enaknya, disiksa selama-lamanya, tidak ada istilah pulang. Mondronokko tuh masuk di kubur, kau disiksa, kau suka atau tidak, kau tinggal di situ menikmati itu siksaan. Maka kalau ada pejabat pak menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat,
kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk dalam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amma syi'ta, if'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semenang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk? Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar, masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa bapak ambil batu lempar itu ular, masih bisa kita buka pintu, lompat ke pintu. Tapi begitu masuk bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati, berbuat baiklah. 3 yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menemanimu. Sudah kembali orang, ini muka tak. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidungmu, cacing masuk. Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur, membengkak perutmu, bengkak perutmu, meledak, semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Asal ngoge pasang kamu ike domu, pigau ya pakai melukmu pigau, bikin maku apa yang kau mau bikin, tapi ingat pasti kau masuk di kubur. Dan begitu semua kembali orang, Pak, paling nak ingat ki orang 1-2 hari, selama 2 minggu masih nak ingat ki. Baiknya kodong itu dasat, masih mak kirim-kirim apa aja nak kirim teman tak di WhatsApp, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kasih simbol-simbol sedih keluar air mata, itu saja. Sudah itu nah habis nomor HP tak, takut bunyi HP tak meninggal orangnya. So mulai ini Pak, nama tak sudah bukan lagi dasat, tapi mulai lagi dipanggilnya apa, almarhum. Harta tak mulai nak ambil orang, istri tak kawin lagi. Pada saat itu tidak ada lagi.
Dunia sudah selesai urusan, tinggal kau tanggung jawab atas urusanmu di dunia. Maka datanglah malaikat. Kata Nabi, masuk kita di padang mahsyar, ada 4 pertanyaan yang tidak bergerak kaki seseorang sebelum ditanya 4 ini. Apa pertanyaannya? Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Karena penerbangan saya terbatas, saya mau pulang cepat. Insya Allah nanti kita datang lagi di tempat ini. Inilah sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan dengan satu ayat saja. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke maki nyawai, pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan ketika sudah tiba saatnya mati, tidak bisa kau undur, tidak bisa kau majukan. Apabila sudah tiba saatnya, maka pasti akan kau alami. Bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini bisa membersihkan dosa-dosa kita, bisa mensucikan semua kesalahan-kesalahan kita. Dan Ramadan yang akan datang lagi ini, yang tinggal beberapa hari, kita perbanyak amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan itu yang akan menemani kita ketika kita sudah masuk dalam